Saya dulu belum terbiasa, makanya saya minum air beras. Belum terbiasa. Pret, lu aja kali. Lu sama-samain perut lu sama perut anak-anak. Aduh. Emang zaman dulu, zaman Julhas masih kecil ini ada MBG, makan bergizi gratis? Kagak gitu kan cara mikirnya. Kagak. Yang jelas program tambal sulam, program Unfaedah ini, pemenuhan gizi berkedok gratis, ya kan, tidak akan terbesit dalam benak pemimpin yang di dalam sistem Islam kapa. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, Sabtu 23 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya semuanya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, masih juga mikirin perut aja, perut rakyat, makan bergizi gratis, tapi nggak diurusin lapangan kerja buat bapaknya. Malah dibilang makan bergizi gratis itu dibilang belum terbiasa, keracunan nggak apa-apa gitu. Ini mau ngasih racun apa mau ngasih sampah sebenarnya? Aduh, apa kabar Ota? Julhas. Aduh, mikir dulu baru ngomong. Dia banding-bandingin dengan dia dulu alergi susu, ya kan, atau nggak mau minum susu lah, ya kan. Terus dia terbiasa lah, akhirnya bla bla bla, terbiasa minum susu akhirnya. Lah, lu pribadi lu aja. Ini rakyat loh, ini jangan main-main loh menyawa. Jangan main-main loh sama korban. Ratusan korban ini, ratusan anak keracunan, masa dibilang belum terbiasa? Aduh. Julhas omon-omon gak lucu lu, gak lucu omon-omon lu, gak lucu. Lucunya di mana? Ya kan? Ini bukan keracunan biasa, siswa. Bukan, ini perlu ini taruhannya nyawa ini. Kalau nggak ditanganin ini kacau. Siswanya bukan terbiasa dengan kagak MBG atau kagak MBG, kagak ada hubungan dengan itu. Kalau keracunan emang keracunan aja. Julhas, ini orang nih, manusia nih. Kalau di negeri ini hukum transparan dan jujur ya, ini banyak kasus yang nungguin dia nih Julhas ya. Saudara lebih paham lah soal Julhas. Kasus apa itu? Apa aja tuh kasusnya? Banyak. Tapi itu masih diduga kuat, bukan nuduh ya, oke? Ini yang keracunan khas Julhas. Ini yang keracunan bukan satu orang dua orang, ini ratusan. Masa ratusan orang keracunan terus semuanya dibilangnya belum terbiasa, masa sensitif, nggak masuk akal, nalar. Masa seorang pendidikan, menteri yang notabene pendidikannya tinggi, ya kan, masa bilang begini, keracunan karena nggak terbiasa makan bergizi gratis. Aduh, terusin aja lah, terusin Pak. Kalau belum disambar geledek ya tuh mulut, ya kan, sama otak, ya kan, terus aja bela terus. Pokoknya pemerintah mah pasti bener ya, nggak mungkin salah, pasti bener. Kan hal kayak gini kan sederhana. Kasih aja tuh bocil-bocil itu, bapaknya ada duit, kalau nggak emaknya duit, biar emaknya masak, ya kan? Kan beres, semudah balikin telapak tangan. Kok malah pakai drama makan bergizi gratis kan? Seandainya makan bergizi gratis ini, ya siswa-siswa keracunan itu, kalau dites ke menteri, siapa ini namanya, Julhas ini, coba dites dia makan bergizi gratis, menteri-menterinya kebagian makan bergizi gratis, termasuk DPR-nya. Coba, terus mereka keracunan gitu, coba ngomongnya kayak gimana coba? Kan nggak mungkin begitu kan? Nggak mau lah menteri-menteri makan bergizi gratis, nggak mungkin. Anggota-anggota DPR yang terhormat, yang gila hormat, atau yang pengen dihormatin apa gimana? Mau nggak mereka makan bergizi gratis? Model-model macam Sahroni, Puan Maharani, Eko Patrio, ya kan, model-model Uya-Kuya. Mau nggak mereka makan bergizi gratis? Cobain aja. Mau nggak? Kan nggak mau. Ngomong dulu, contohin dulu yang benar, baru ngomong. Julhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menanggapi kasus keracunan massal. Menurut Julhas, ini mah bukan berarti salah masak, tapi anak-anak ini belum terbiasa. Ya, pret. Ada yang alergi, ada yang pencernaannya preketek dengan menu tertentu preketek. Pret. Sebagai perbandingan, Julhas malah bilang, saya dulu belum terbiasa, makanya saya minum air beras. Belum terbiasa. Pret, lu aja kali. Lu sama-samain perut lu sama perut anak-anak. Aduh. Emang zaman dulu, zaman Julhas masih kecil ini ada MBG, makan bergizi gratis? Kagak gitu kan cara mikirnya. Kagak. Yang jelas program tambal sulam, program Unfaedah ini, pemenuhan gizi berkedok gratis, ya kan, tidak akan terbesit dalam benak pemimpin yang di dalam sistem Islam kapa. Karena di dalam sistem Islam kapa itu tanggung jawab nafkah kepala keluarga. Itu tanggung jawabnya khalifah. Nah, tanggung jawabnya pemimpin di dalam sistem Islam kapa. Tentulah
Yang pertama-tama kali dilakukan oleh seorang khalifah, seorang pemimpin di dalam sistem Islam Kapa adalah memenuhi lapangan kerja bagi para kepala keluarga, atau mengembangkan ekonomi kreatif, atau memajukan usaha kecil dan menengah. Dan itulah yang dilakukan oleh pemimpin di dalam sistem Islam. Kalau sekarang malah kebalik, entah itu kampret atau kalong atau gimana, otaknya kebalik. Alih-alih memberikan lapangan kerja kepada bapaknya anak-anak, memberdayakan SDM, ya kan, UMKM, tapi ini ngasih makan gratis buat anaknya, bapaknya sendiri, ya kan. Ditagih dengan berbagai macam pajak menggunung, menggila, yang namanya PBB, gila-gilaan, ya kan. Ya jelas, berarti kalau ada PBB, pajak bumi dan bangunan, SPPT, gila-gilaan, otomatis yang ngasih makan bergizi gratis itu sebenarnya kepala rumah tangga dan anak-anak. Itu ya uangnya dari mereka, dari pajak rakyat juga kan, begitu kan. Ini sama aja bohong. Nah, dalam sistem Islam Kapa, yang pertama kali dilakukan adalah kepala keluarga diberdayakan, difungsikan gunanya sebagai kepala rumah tangga, ya kan. Nah, negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja. Nah, semua pertanyaan para pakar yang bernada pesimis soal makan bergizi gratis itu bukan tanpa alasan, saudara. Salah satunya banyak korban keracunan. Pasalnya selama ini Indonesia wajar mengadopsi sistem kapitalis, berpola tingkah negara seolah-olah pedagang kepada rakyatnya. Mau sakit bayar, mau ini bayar pajak, mau ini bayar pajak, ya kan. Lagunya seperti pedagang kepada rakyat, bisnis, ya kan. Bukan pemerintahan sebagai pelayan atau pembantu untuk kemaslahatan rakyat, tapi kebalik. Nah, makan bergizi gratis dengan anggaran 10.000 satu anak ya. Tapi bapak-bapaknya ya, pajaknya naik semua ya, mulai NPWP, SPPT ya, STNK itu naik semua. Ya, kalau gitu berarti yang ngasih makan bapaknya dong. Yang ngasih makan gratis itu bapaknya, bukan pemerintah. Wah, dibohongi lah. Seperti regulator, seperti calo, ya kan. Negara fungsinya kacau. Nah, realitas model kepemimpinan yang bertanggung jawab 100%, 1000%, 1.000.000% kepada rakyat dalam hal gizi makan anak-anak itu berbeda sekali dengan sudut pandang negara kapitalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas habis makan tuh masih kamar mandi loh. Habis itu pulang sekolah tuh mulai buang air besar terus mencret. Perut masih tertikam, rasa masih sakit, tak putar. Ini sudah trauma om. Mereka mungkin perut sakit karena MBG itu yang dari kemarin. Sempat itu makanan tuh salah satu lauknya yang daging sapi itu memang sudah bau. Nah tapi itu sempat anak-anak makan. Dan memang kalau yang begitu itu sudah sering, sayur itu sering basi.